Didukung oleh merupakan seruan aksi untuk mengajak setiap individu agar bangkit dan berani menyuarakan kebenaran demi menciptakan perubahan yang lebih baik. Kampanye ini bertujuan untuk memotivasi masyarakat, khususnya perempuan dan kelompok rentan, agar tidak tinggal diam terhadap ketidakadilan, kekerasan atau situasi yang membutuhkan keberanian untuk bertindak. Pemirsa, negara terus berkomitmen memberikan perlindungan terhadap kelompok rentan, mulai dari penegakan hukum, pembentukan unit khusus di tubuh Polri, penerapan undang-undang hingga sinergi antar lembaga dan masyarakat sipil. Lalu bagaimanakah peran Direktorat Tindak Pidana Pelindungan Perempuan dan Anak serta pidana perdagangan orang sebagai garda terdepan dalam penanganan kasus dan kampanye Rise and Speak? Kami akan membahasnya. Saat ini sudah bergabung bersama kami Brigjen Pol Dr. Nurul Azizah SIK MSI, Direktur Tindak Pidana Pelindungan Perempuan dan Anak PPA, dan juga Pemberantasan Perdagangan Orang PPO Bareskrim Polri. Selamat malam Ibu Nurul. Selamat malam, terima kasih sudah hadir. Berikutnya juga ada Ibu Margaret Robin SHMH atau Ibu Ice ya, Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Bidang Perlindungan Hak Perempuan. Selamat malam Bu Ice. Terima kasih sudah hadir. Saya mulai dulu dari Ibu Nurul. Ibu, apa fungsi dan peran dari Direktorat Tindak Pidana Pelindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang ini? Ya, Mbak Zilva, mungkin saya sedikit meluruskan ya. Saya akan bicara dulu terkait dengan tugasnya. Tugas daripada Direktorat Tindak Pidana Pelindungan Perempuan dan Anak dan Pemberantasan Perdagangan Orang adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan, terhadap anak, kemudian kelompok rentan lainnya, serta pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dan penyelundupan manusia, termasuk tindak pidana pencucian uang dari kejahatan asalnya dan juga melakukan pelindungan terhadap korbannya. Kemudian dari tugas tersebut kita memiliki fungsi diantaranya adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana berbasis gender. Kemudian juga kita melakukan pelayanan pelindungan khusus terhadap perempuan, anak, dan kelompok rentan yang berhadapan dengan hukum. Kemudian kita menyusun standarisasi pelayanan, menyiapkan sarana prasarana untuk mendukung penanganan kasus tersebut. Kemudian kita juga merencanakan kebutuhan personil, kebutuhan anggaran, dan kita juga melakukan pembinaan fungsi terhadap penyelidikan dan penyidikan. Kemudian kita juga melakukan kerjasama, koordinasi, kemudian menyusun aturan-aturan dan kebijakan pelibatan pengerahan personil untuk mendukung operasionalisasi di kewilayahan. Kemudian kita juga menyusun strategi pencegahan, penanganan, dan pelindungan secara terpadu dengan kementerian lembaga melalui monitoring dan evaluasi, Mbak. Salah satunya dengan Kementerian PPA. Betul. Ya. Jadi banyak sekali nih tugas fungsi dari peran dari Direktorat Tindak Pidana PPA dan PPO. Sejak kapan Bu sebetulnya Direktorat Tindak Pidana PPA PPO ini terbentuk? Ya, jadi untuk terbentuknya itu sejak tanggal 17 Oktober 2024, masih bayi Mbak Sylvia. Masih sekitar
5-6 bulan Betul, ya. Sebelumnya ya. apa, Bu? Sebelumnya itu dia adalah Subdit 5 dari bagian daripada Direktorat Pidana Umum Baris Krim Polri. Nah, kemudian pembentukan itu berdasarkan Peraturan Kepolisian nomor 13 tahun 2024 yang mana itu merupakan perubahan kelima dari SOTK Mabes Polri dan di dalamnya mengatur tentang berdirinya Direktorat Tindak Pidana PPA dan PPO. Apa alasannya kemudian ini menjadi Direktorat Tindak Pidana sendiri, Bu? Ya, beberapa alasan yang mendasari terbentuknya Direktorat Tipid PPA dan PPO. Yang pertama adalah merupakan tindak lanjut daripada Perpres RI nomor 20 tahun 2024. Itu merupakan perubahan ketiga dari Perpres nomor 52 tahun 2010 tentang SOTK Polri. Kemudian tindak lanjut daripada Perpres nomor 49 tahun 2023 yang merupakan perubahan kedua daripada Perpres nomor 69 tahun 2008 itu tentang gugus tugas pencegahan dan penanganan TPPO yang mana Bapak Kapolri sebagai Kalakhar dan juga sebagai koordinator gugus tugas tingkat pusat, tingkat provinsi, Mabes dan tingkat pusat, provinsi, kabupaten dan kota. Kemudian merupakan strategi untuk optimalisasi sebagai pembina fungsi berdasarkan Perkap nomor 10 tahun 2007 yaitu tentang OTK UPPA di lingkungan Polri. Kemudian juga merupakan strategi untuk menyusun kerjasama antar kementerian lembaga yang mendapatkan mandat untuk menerima pengaduan dari masyarakat. Kemudian juga merupakan salah satu optimalisasi untuk meningkatkan infrastruktur secara internal, kemudian juga sistem digitalisasi, pelayanan digitalisasi berbasis IT, kemudian juga untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, anggaran, sarana prasarana, kemudian aturan-aturan dan program-program internal. Jadi fungsi tanggung jawabnya semakin besar ya dengan jadinya ini menjadi Direktorat Tindak Pidana tersendiri PPA dan PPO. Respons dari Kementerian PPA ketika sekarang sudah terbentuk Direktorat Tindak Pidana PPA dan PPO ini bagaimana, Bu Ica? Pastinya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan dedikasi kepada Kepolisian Republik Indonesia yang telah mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di Indonesia, khususnya melalui peran dan tanggung jawab dalam memberikan pelindungan secara menyeluruh bagi perempuan dan anak sebagai kelompok rentan yang memang membutuhkan kehadiran polisi, baik itu kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan di tempat kerja, kekerasan di daerah konflik dan bencana, kekerasan terhadap mereka yang rentan yaitu disabilitas dan lansia, mereka yang terdiskriminasi karena orang dengan HIV/AIDS, mereka yang mendapat kekerasan dalam pacaran, dan mereka yang tadi disebutkan adalah yang bertentangan dengan kejahatan extraordinary crime, yaitu Undang-Undang 21/2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Ada juga kekerasan berbasis gender online, kekerasan berbasis gender karena dia perempuan. Dan yang paling menakutkan saat ini adalah kejahatan serius, yaitu kejahatan graviola delicta yang memang bertentangan dengan Undang-Undang 12 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Sehingga Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menyelenggarakan fungsi implementatif yang diberikan oleh Perpres 186 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, khususnya di pasal 6 huruf D dan E yang menyebutkan bahwa Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan penyediaan layanan rujukan akhir bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi di tingkat nasional, lintas provinsi dan internasional, bahkan penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus. Karena pola pendekatan terhadap penanganan perempuan korban kekerasan berbeda penanganannya dengan anak yang memerlukan perlindungan khusus, terutama bagi perempuan dan anak yang memang menjadi korban kekerasan seksual. Ya, dan pastinya dengan kehadiran Direktorat Tindak Pidana PPA dan PPO ini akan semakin mendukung program-program dari Kementerian PPA yang terkait dengan pencegahan dan juga penegakan hukum bagi kasus-kasus kekerasan yang menimpa perempuan, anak, dan kaum rentan lainnya. Seperti apa
realisasi bukti konkret dari kerjasama tersebut nanti kita akan bahas lebih jauh, Bu Nurul dan juga Bu Ice. Tapi kami jeda terlebih dahulu pemirsa, Prime Time News akan kembali sesaat lagi. Baik, pemirsa, kami lanjutkan lagi. Dengan adanya Direktorat Tindak Pidana PPA dan PPO ini, ternyata banyak sekali program-program yang diinisiasi oleh Direktorat Tindak Pidana PPA dan PPO Bareskrim Polri. Apa saja inisiasi program-program itu, Bu, dan apa tujuannya? Ya, baik Mbak. Yang pertama kami akan menyampaikan bahwa terbentuknya Direktorat Tipit PPA di Mabes Polri, kami sedang menggodok ini untuk supaya di kewilayahan juga ada kaki-kaki kami, yaitu Direktorat Tindak Pidana PPA dan PPO di tingkat Polda, kemudian juga adanya Satres PPA dan PPO di tingkat Polres. Kemudian tujuannya tentu untuk memastikan ketika terjadi kasus-kasus yang berkaitan dengan kekerasan berbasis gender, kita dapat segera melakukan penanganan pencegahan itu secara profesional dan tentu bersama-sama dengan stakeholder terkait. Kemudian yang kedua, program yang saat ini sedang kita galakan yaitu program kampanye edukasi Rise and Speak, berani bicara, selamatkan sesama. Tujuannya adalah untuk mendorong masyarakat untuk sadar terhadap kekerasan, kemudian peduli kepada sesamanya, kemudian juga meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum sehingga dapat dipastikan mereka mampu menangani secara profesional. Kemudian juga mendorong kolaborasi antar stakeholder terkait, karena pada saat kita turun itu tidak sendiri, bersama-sama dengan stakeholder terkait. Kemudian kita juga sudah menyusun pola pelatihan yang berbasis gender dan anak. Di situ tujuannya adalah untuk menciptakan penyidik PPA yang profesional, kemudian responsif gender dan tidak melakukan reviktimisasi. Kemudian juga kita ada sinergitas dalam hal penegakan hukum terkait dengan kasus TPPO. Di sini kita tidak bekerja sendiri, tapi kita bekerja sama dengan Kemenko Polkam, Kemenko PMK, juga dengan Kemen PPA dan stakeholder yang lainnya. Kemudian kita juga ada program Train the Trainers. Di sana tujuannya adalah untuk menciptakan agen-agen perubahan yang nantinya akan kita sebarkan ke seluruh wilayah Indonesia. Kemudian juga kita melakukan pemetaan daerah rawan dengan skema intervensi Polmas, yaitu Mbak, kita dengan mengedepankan Babin Kamtipmas yang ada di kewilayahan bersama dengan tokoh-tokoh masyarakat untuk melakukan deteksi kantong-kantong mana saja yang banyak terjadi kekerasan dan di mana ada potensi-potensi terjadinya TPPO. Di antaranya seperti itu, Mbak. Ada banyak sekali programnya, salah satunya tadi disebutkan Bu Nurul ya, Rise and Speak, seperti foto yang bisa kita lihat di belakang. Ini programnya semacam apa, Bu? Sosialisasi kepada terutama targetnya anak-anak dan perempuan? Jadi untuk Rise and Speak itu sasarannya di semua kalangan. Dari mulai anak-anak, remaja, dewasa, orang tua. Kemudian juga masyarakat dan tokoh-tokohnya juga, yang mana kegiatannya selain edukasi, juga kita melakukan di sana kita buatkan pojok-pojok. Jadi ada pojok konsultasi, kemudian juga ada kid corner gitu ya, seperti itu. Terus kemudian dari penyidik kita di kewilayahan juga kita panggil untuk dilakukan asistensi. Makanya di sana juga ada pengembangan kapasitas karena kita memanggil daripada penyidik-penyidik kita untuk mengikuti kegiatan tersebut. Ya, karena pastinya tidak mudah ya untuk menangani korban-korban yang telah mengalami kekerasan ini. Jadi dibutuhkan juga penyidik yang punya empati, kemudian yang juga bisa menyelidiki dengan baik. Oke, Bu Ice, tentunya berbagai program yang diinisiasi ini tidak terlepas dari berbagai kasus kekerasan yang sudah menimpa anak dan perempuan yang katanya jumlahnya terus meningkat, Bu. Jadi pertanyaan saya, mengapa jumlahnya terus meningkat dan apa sih jenis kekerasan yang paling sering dialami, Bu? Kalau kita bicara tentang kekerasan, maka kekerasan itu laksana fenomena gunung es. Yang kadang muncul di permukaan adalah mereka yang berani speak up. Betul. Ternyata di bawahnya tuh masih banyak. Kenapa data itu menunjukkan peningkatan? Karena ada kesadaran masyarakat di sana melalui kampanye yang dilakukan oleh kepolisian. Dalam hal ini Direktorat PPA PPO melalui Rise and Speak Up, Speak. Dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak sendiri punya kampanye Dare to Speak Up. Di sana
menyampaikan kepada masyarakat siapa yang melihat, mendengar untuk melakukan upaya-upaya dengan berani bersuara. Karena dengan bersuara tersebut, maka kementerian akan hadir sebagai urusan wajib non-pelayanan dasar yang memang sudah dibagi habis kewenangannya di dalam Undang-Undang Pemda, di mana pusat menyelenggarakan layanan rujukan akhir, provinsi menyelenggarakan layanan rujukan lanjutan, dan kabupaten kota menyelenggarakan layanan di tingkat kabupaten kota. Dan di sisi lain juga ada lingkungan yang memang memberikan support system yang bagus untuk perempuan, anak berani bersuara, sehingga mereka mendapatkan pelindungan. Pelindungan ini beda dengan perlindungan. Kalau kita bicara pelindungan, berarti kita bicara action untuk mendapatkan pelayanan yang paripurna, hak atas kebenaran, hak atas keadilan, dan hak atas pemulihan. Sedangkan di saat kita berbicara tentang perlindungan, maka kita bicara rumahnya. Karena korban kekerasan itu harus mendapatkan rumah yang nyaman, yang bebas dari pengulangan kekerasan atau intimidasi daripada pelaku. Dan kalau bicara tentang data, maka data yang paling sering adalah kekerasan dalam rumah tangga paling tinggi, kekerasan seksual terhadap anak, dan kekerasan yang memang terjadi di tempat kerja. Termasuk yang lagi rame adalah revenge porn, balas dendam melalui kekerasan berbasis gender online. Kalau tadi ditanyakan berapa sih datanya, saya harus menyampaikan data secara rigid agar memberikan informasi yang benar. Di mana survei pengalaman hidup perempuan nasional tahun 2024 menunjukkan bahwa 1 dari perempuan Indonesia sekitar usia 15-65 tahun pernah mengalami kekerasan fisik dan atau seksual dari pasangannya. Dan untuk hasil survei nasional pengalaman hidup dan remaja tahun 2024 menunjukkan bahwa sekitar 11,5 juta atau 50,78% anak usia 13-17 tahun pernah mengalami satu bentuk kekerasan yang lebih di sepanjang hidupnya. Dan ini memang mimpi buruk bagi perempuan dan anak Indonesia. Dan awareness ini harus dibangun dari lingkungan terkecil, yaitu keluarga, sekolah, dan di ruang publik yang memastikan bahwa perempuan dan anak sebagai kelompok yang rentan ini harus mendapatkan pelindungan agar dapat menjalankan kehidupan sosialnya secara baik. Makanya lembaga-lembaga yang terkait langsung dengan pelindungan maupun perlindungan terhadap perempuan dan anak ini terus bersinergi, bekerja sama, membuat program-program tadi untuk pencegahan. Dan satu lagi yang akan kita bahas lebih jauh soal kerjasama dalam penegakan hukumnya seperti apa. Apakah dengan kehadiran Direktorat Tipid PPA dan PPU ini akan semakin mempercepat penegakan hukum terhadap kasus-kasus kekerasan yang menimpa anak dan perempuan. Sesaat lagi tetaplah di Prime Time News. Didukung oleh Baik, pemirsa, di segmen terakhir ini tentu kita ingin mengetahui bagaimana komitmen untuk selalu bersinergi, bekerja sama antar lembaga di sini karena urusan untuk mencegah dan memerangi kekerasan terhadap perempuan dan anak serta kaum rentan tentu saja bukan hanya di tangan Polri, bukan hanya di tangan Kementerian PPA, tapi juga dibutuhkan kerjasama semua pihak, termasuk warga. Konkretnya, Bu Ice, bagaimana bentuk sinerginya dalam pencegahan dan juga penegakan hukum kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak? Kalau kita bicara perempuan dan anak, ini adalah isu yang seksi. Dan di saat perempuan dan anak menjadi korban kekerasan, baik di wilayah domestik maupun publik, ini adalah cross-cutting isu. Isu lintas sektor yang tidak bisa dikerjakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tetapi harus bersinergi, berkolaborasi dengan kementerian lembaga terkait sesuai dengan kebutuhan korban, termasuk di tingkat provinsi dan kabupaten kota. Kami juga menyampaikan kepada pemirsa jika yang melihat, mendengar, atau mengetahui bahkan menjadi korban kekerasan, silakan menghubungi call center Sahabat Perempuan dan Anak di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 129 atau menghubungi WhatsApp online 08 111 129 129 untuk memastikan bahwa perempuan dan anak korban kekerasan mendapatkan layanan secara paripurna. Maka perlu pendekatan secara komunikasi, informasi, edukasi
yang dilakukan pada semua tingkatan yang melibatkan baik itu kelompok perempuan, tokoh agama, tokoh masyarakat. Ini perlu pendampingan yang lebih mendalam, bukan hanya kita mengurus di hulu saja, tapi harus di hilir. Karena kejahatan itu terjadi bukan dilakukan oleh orang terjauh, tapi orang terdekat. Sehingga perlu pendampingan, perlu penyadaran hukum agar perempuan dan anak itu, termasuk yang melihat, harus berani melaporkan sehingga perempuan dan anak tidak menjadi korban. Karena sesungguhnya perempuan dan anak menjadi korban bukan karena mereka memiliki body yang seksi, bukan karena mereka memakai baju yang kurang kain, tapi sesungguhnya ada pada otak pelaku. Sehingga semua harus bersinergi, berkolaborasi, terutama dalam memastikan akses keadilan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan, maka harus didampingi pada semua tingkatan sesuai dengan kebutuhannya. Apalagi di dalam Undang-Undang 23 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, di sana polisi mendapatkan tugas bahwa wajib memberikan pelindungan di saat mendapatkan informasi kekerasan dalam rumah tangga 1 kali 24 jam. Sedangkan di dalam Undang-Undang 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, polisi mendapatkan tugas lebih. Di pasal 42 harus memberikan perlindungan 1 kali 24 jam kepada perempuan dan anak korban kekerasan seksual. Karena sudah disebut polisi harus menangani dalam kurun waktu segini ini, saya langsung tanya ke Ibu Nurul. Selama ini kerjasama Polri untuk menangani, memberantas kekerasan terhadap perempuan dan anak itu dengan lembaga apa saja, dan bagaimana untuk mempercepat semua penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, Bu? Ya, jadi untuk kerjasamanya tadi sudah disampaikan bahwa kita tidak bisa bekerja sendiri, tapi harus bersinergi. Kami bekerja sama dengan kementerian, diantaranya sudah hadir di sini, Kemen PPPA, kemudian Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Kemenko Polkam, Kementerian Kemenko PMK. Kemudian dengan lembaga, dengan LPSK, kemudian dengan Komnas HAM, KPAI, dan Komnas Perempuan. Kemudian juga dengan NGO baik dalam maupun luar negeri. Kemudian bentuknya seperti apa? Tadi sudah disampaikan bahwa kerjasama itu dari mulai pencegahan sampai dengan pemulihan seperti itu. Nah, kami sedang menginisiasi untuk menciptakan suatu sistem yang terintegrasi berbasis IT, yang mana di sana adalah ada pelaporan dan pemantauan online secara terpadu yang nantinya akan bisa diakses oleh semua stakeholder terkait. Nah, itu juga bisa diakses oleh kelompok disabilitas. Tujuannya adalah untuk menjamin bahwa hak-hak daripada korban itu dapat terpenuhi dari mulai penanganan, kemudian pelindungan, pemulihan, bahkan reintegrasi untuk kasus TPPO. Kemudian juga akan ditangani secara real time, dan di sana juga di dalam penerimaan pengaduan oleh UPTD PPA, kemudian UPTD Bidang Sosial dan lembaga penerima laporan berbasis masyarakat dalam waktu 3 kali 24 jam harus dilaporkan kepada polisi. Setelah kami terima, kemudian kami analisis bersama-sama dengan UPTD PPA, lalu kami akan salurkan kepada masing-masing itu. Kemudian disitulah terjamin bahwa pelaksanaan pelindungan bersamaan dengan penegakan hukum. Demikian Mbak Sylvia. Baik, terima kasih atas penjelasannya Ibu Nurul dan juga Ibu Ice. Kita akan terus dukung ya pencegahan dan juga penegakan hukum terhadap mereka para pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan kita juga berharap semoga dari hulu ke hilirnya, dari pemeriksaan sampai ke pemulihan korbannya itu dapat berjalan dengan baik. Terima kasih atas kehadiran Ibu Nurul dan juga Ibu Ice. Dan pemirsa, demikianlah Prime Time News untuk saat ini. Saya Zilvia Iskandar mewakili rekan Kevin Egan. Pamit undur diri, selamat malam, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.